Nah, hari ini kok Koko apa Om ya? Om ya, Om Pendeta ingin cerita sesuatu. Sebelum cerita nih, minggu lalu kira-kira ceritanya tentang apa ya? Siapa yang tahu? Minggu lalu tentang apa ceritanya? Abraham, kenapa Abraham? Adam dan Hawa. Ayo, Abraham, Ishaknya diapain sama Abraham? Korban. Ya, mau jadi korban. Dan hari ini kita akan lanjut. Hari ini tentang ceritanya itu Tuhan memimpin masa depan. Nah, sebelumnya Om Pendeta mau undang satu anak. Coba Uli, minta tolong Uli, sini. Nah, coba Uli di sini ya. Uli tutup mata, terus coba jalan sampai nyentuh papan itu. Coba tes, bisa tutup mata dulu, coba tutup mata. Coba, bisa nggak kira-kira? Kalau nyerah bilang ya, nggak boleh ngintip. Tutup mata. Coba, sampai nyentuh papan merah, bisa nggak? Nggak bisa, nyerah. Coba tutup mata, tanpa Koko arahkan. Coba sentuh papan merah yang di belakang. Di belakang situ, pas depanmu itu. Coba tutup mata. Oke, coba jalan. Ayo. Oke, pas. Oke, tutup mata. Coba balik. Coba lagi jalan lagi ke sini dulu. Nggak usah tutup mata, buka mata aja. Jalan dulu ke sini. Coba maju lagi. Nah, sekarang posisi yang sama, ngadep papan merah, tutup mata, dan ini Koko yang arahkan. Oke, tutup mata. Oke, Uli, maju ke depan, terus maju ke depan, maju fokus aja, jalan cepat aja, maju aja cepat. Pasti agak ke kiri kamu udah mereng. Oke, ke kiri bukan ke kanan. Oke, terus maju. Oke, sudah dapat. Nah, oke, balik ke tempat duduk ya Uli. Kira-kira teman-teman, kalau Uli saya kasih tahu nih, ini karena lurus Uli. Coba kalau dari sini. Seandainya dari sini Uli tutup mata, nggak diarahkan, lebih susah nggak diarahkan apa diarahkan Uli? Contohnya kalau Uli seandainya tutup mata dari sini, Uli meraba harus nyentuh papan merah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Koko arahkan. Contohnya Uli maju, belok kanan, lurus ke depan. Kira-kira lebih mudah yang enggak diarahkan apa yang diarahkan? Pasti yang diarahkan. Terkadang anak sekolah minggu kita butuh namanya tuntunan daripada Roh Kudus. Hari ini tema yang diberikan yaitu Tuhan memimpin masa depan. Jadi zaman dulu ribuan tahun sebelum Masehi, Bapak Abraham sadar. Aduh, lupa. Anakku Ishak udah besar ini. Udah enggak anak sekolah minggu, enggak remaja, sudah mulai masuk pemuda. Aduh, jodohnya belum ada pula. Kami tinggal di negeri Kanaan. Kan Tuhan gak mau Ishak dapat jodoh dari orang Kanaan. Karena orang Kanaan itu tidak menyembah Tuhan Yesus. Suatu ketika dia panggil hambanya. Hambaku, di mana kamu? Sinilah kamu, saya lagi butuh engkau. Datang hambanya. Iya Tuhan mau es krim, mau nasi goreng, mau apa? Oh iya lupa Tuhan, belum ada zaman itu es krim ya. Nasi goreng kan makanan khas Indonesia. Tuhan mau apa Tuhan? Kata Abraham, gini hambaku, aku mengutus engkau ke negeri kelahiranku. Di arah Mesopotamia. Hah? Kata hambanya. Mau ngapain Tuhan? Nggak mungkin kan Tuhan minta modal. Ya kan ke orang tua Tuhan. Tuhan orang yang kaya. Jadi mau ngapain saya ke sana? Aduh kata Abraham. Bukannya minta modal. Ngapain aku minta modal bisnis? Saya sudah kaya. Jadi kamu ke sana suruh cari jodoh. Bingung
hambanya, jodoh. Ya udah orang Kanaan aja Tuhan, kenapa harus sampai jauh-jauh ke arah Mesopotamia? Gini kata Abraham, Tuhan tidak menghendaki untuk anakku nikah kepada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya udah, kamu hari ini tunduk sama aku dan kamu pergi ke arah Mesopotamia. Dan kamu membawa 10 unta emas dan segala perhiasan. Dan kamu minta tanda kepada Tuhan. Apabila ada perempuan yang nanti menolong kamu di tengah jalan, itulah yang dipakai Tuhan untuk menjadi istrinya Ishak. Kata hambanya, kalau gitu kubawalah anak Tuhan, biar percaya. Kata Abraham, enggak perlu kamu bawa. Biarkan Ishak tinggal di rumah. Kata hambanya, Tuhan bagaimana saya bawa? Dia enggak kenal saya Tuhan. Saya datang ke situ, dikira saya orang asing malah diusir. Kata Abraham, percayalah kuasa Tuhan. Ya, percaya Tuhan pasti akan menuntun. Akhirnya dengan singkat cerita, karena hambanya namanya hamba. Hamba kan gak mungkin lawan bos, betul gak? Akhirnya hambanya itu bergerak, naik 10 unta. Dia berpikir gini, ini sebenarnya mau jemput jodohnya Ishak, apa mau arisan sih sampai 10 unta? Atau mau jual unta ini jangan-jangan? Akhirnya jalan mereka, klutuk. Tahu nggak unta? Unta tahu nggak? Siapa yang tahu unta di sini? Unta kayak gimana? Punggungnya ada jendol ya. Ya tujuannya itu untuk nyimpan air. Karena unta itu tinggalnya di padang gurun atau padang pasir. Jalan dia, kutuk. Untanya mulai, aduh memang ya kau Tuhanku. Capek kali lakuti kau hamba Abraham. Istirahatlah dulu kata untanya. Tiba-tiba hambanya lihat, ada sumur itu. Memang dia masih di luar kota Nahor. Akhirnya dia ke sumur. Kata hambanya, aduh mau ku minum gak ada timbaku. Ya kan, nyemplung gak bisa aku naik. Siapa yang di sini pernah lihat sumur? Tahu gak sumur? Tahu ya yang di kamar mandi itu yang kalau rumah-rumah zaman dulu sebenarnya masih ada itu. Ya kan dia yang bulat itu yang apa? Airnya sampai dalam. Tiba-tiba datang satu perempuan. Ya kan, bisa dibilang bawa ember lah. Kalau zaman sekarang dibilangnya ember timba. Set untuk ngambil air. Cing. Jalan serta Yesus. Oh dulu Yesus belum ada. Mungkin kan. Tapi anggaplah itu ya. Anggaplah mungkin dia sedang nyanyi muji nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Tuhan selamanya. Karena waktu itu kan Yesus belum turun ke dunia. Udah ada tapi belum turun ke dunia. Jadi jalan serta Tuhan. Tiba-tiba datang hambanya Abraham. Neng, kata Ribka, siapa kamu Tuhan? Aku haus, aku dari Kanaan Neng. Tolonglah dulu, ambilkan air dulu buat saya. Haus sekali lu saya. Emang sebelumnya hambanya ini udah berdoa. Kalau ada orang yang menolong dia di tengah jalan, seperti yang diingatkan Abraham, kemungkinan besar dia adalah yang diutus Tuhan. Akhirnya Neng itu bilang, oke lah Tuhan. Akhirnya timbanya itu diambil, dimasukkan ke sumur, diambil. Dia kasih minum dulu kepada hambanya. Yang lega loh Neng. Akhirnya bisa minum juga aku loh Neng. Aduh Neng. Tapi boleh gak 10 untaku juga dikasih minum. Mungkin dia dalam hati, aduh memang ini udah minta hati, minta jantung pula kan. Udahlah kalau dalam hati hambanya, udahlah kalau gak dikasih gak apa-apa. Tapi enggak, ternyata Ribka juga ambil air itu dan diberikan kepada 10 unta hambanya itu. Terus dia berkata gini, Neng kalau boleh tahu kamu
Orang mana? Saya tinggal di kota Nahor. Saya anak Laban. Hah? Kamu di kota Nahor? Iya benar Tuan. Neng, jujur ya. Saya ini adalah hamba Abraham. Saya hamba dari Abraham yang termasuk adalah keluargamu. Jadi suatu ketika sebelum saya sampai ke sumur ini, saya sempat juga berdoa. Ya kan? Dan sampai di sumur saya tegaskan doa saya. Tuhan, kalau ada orang yang menolong saya, yang kasih saya minum, saya yakin dialah yang Engkau utus untuk menjadi istri daripada anak hambaku bernama Ishak. Jadi maukah engkau menjadi menantu Abraham? Ribka berpikir, Tuhan, apakah enggak alangkah baiknya kita ke rumah dulu? Ya. Oke, tapi sebelumnya terimalah persembahan kami, emas. Namanya orang kaya kan, jadi Ribka itu dikasih emas. Pakaian emas yang sangat baju yang indah dan emas yang indah. Dia pulang, set, naik unta kan. Oh naik unta udah gak jalan lagi dia, naik unta. Cing, 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 cing. Jalan serta Tuhan, jalan sertanya setiap hari. Jos, akhirnya sampai ke rumah. Pa, datang Ribka. Pa, ini ada hambanya Abraham yang jauh dari sana, yang adalah saudara kita. Jadi Pa, kata hambanya, sudah Ribka, biar saya aja yang menjelaskan. Gini Tuan, kedatangan saya di sini adalah disuruh Bapak Abraham. Saya disuruh mencari jodohnya daripada Daud. Jodohnya siapa? Ishak. Jadi begini Tuan, kita nyalakan dulu lah AC-nya biar gak panas. Jadi begini Tuan. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Awalnya saya berpikir Tuanku ini ada agak mereng-merengnya. Baiknya saya cari jodoh tapi anaknya gak ikut. Tapi udahlah, saya berserah aja lah. Minta tuntunan daripada Tuhan Yesus. Tiba-tiba saya diutus ke sini. Ya kan, saya disuruh Abraham ke kota Nahor, arah Mesopotamia. Dan kebetulan anak Tuhan lah yang memberi kami minum dan beserta 10 unta kami. Dan kami kasihlah persembahan yang diberikan Abraham untuk keluarga Laban. Bolehkah saya membawa anak Tuhan ke kota tuanku Abraham di kota Kanaan? Datang Laban. Saya setuju anak saya dengan anak Abraham bernama Ishak. Tapi bolehkah anak saya untuk tinggal dulu di sini beberapa hari? Kata hambanya. Emang agak lancang juga nih hambanya sepertinya. Tuhan, janganlah kita memperlambat. Kalau bisa hari inilah kita membawa Ribka. Secara manusia kalau ceritanya ada orang tua datang ke rumah orang tua, tiba-tiba anaknya baru kenal udah disuruh dibawa pergi. Pasti rata-rata enggak Cuma karena Tuhan yang tuntun, akhirnya Laban digerakkan hatinya sama Tuhan, dia nanya kepada anaknya. Nak, maunya kamu ikut hamba ini ke Kanaan untuk bertemu dengan Bapak Abraham, bertemu anaknya, dan kau dijadikan menantu? Enggak tahu kenapa, Ribka enggak bilang tidak. Dia bilangnya apa? Iya, Atia mau. Singkat cerita, akhirnya Ribka sama hambanya Abraham pergi ke arah Kanaan. Dilihat dari kejauhan. Tuanku itu siapa, kata Ribka. Kok ganteng ya, gagah ya. Neng, itu ya namanya Ishak. Wih, ganteng ya. Enggak sia-sia aku datang, udah ganteng. Tajir lagi ya. Iya. Emang kalau Ribka nggak mata duitan, tapi memang waktu itu keluarga Abraham adalah keluarga yang sangat kaya. Akhirnya Ribka datang dan mencium hormat, bisa dibilang mencium kakinya Ishak. Dan Ishak menerima dia sebagai istrinya
Singkat cerita, akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Jadi inti dari cerita ini teman-teman bukan suruh teman-teman cepat nikah. Ya, jangan cepat nikah dulu ya. Jangan nanti ada orang mau ajak nikah, jangan dulu. Maksud dari cerita ini adalah supaya teman-teman percaya akan janji Tuhan. Selalu minta petunjuk Tuhan. Seperti tadi Uli saya suruh nih. Tadi kalau seandainya saya nggak arahkan, kira-kira dia bisa sampai nggak ke tempat itu? Mungkin bisa, tapi lebih sulit. Contoh gini kan. Aduh, jatuh. Pasti lebih sulit. Tapi kalau tandanya ada yang ngarahkan, pasti lebih gampang. Jadi anak sekolah minggu harus sering berdoa. Ketika ujian juga harus berdoa. Bukan berarti minta petunjuk Tuhan. Tuhan, saya nggak belajar nih. Ini jawabannya apa? A, B, apa C, apa D? Tuhan, ikan bernapas dengan apa? Jawab dong. Nggak gitu juga, keles. Jadi kalau minta petunjuk Tuhan itu, kita juga harus ada usaha, harus belajar. Tapi sambil berdoa. Kalau hambanya tadi nggak berdoa, kira-kira gimana itu perjalanannya? Berhasil nggak? Pasti belum tentu berhasil. Jadi inti firman Tuhan pada hari ini harus mendengarkan suara Tuhan. Oke, demikian cerita sekolah minggu yang bisa Om Pendeta bagikan. Terlebih dahulu kita ada ayat hafalan ya. Oke, yang hafal aja dulu maju. Yang gak hafal jujur aja, gak usah maju gak apa-apa. Hanya snacknya biasanya lebih sedikit. Yang hafal aja biar mempersingkat waktu. Hah? Gak ada yang hafal? Ayat hafalnya di mana? Kejadian 22 ayat 8. Oh ya, ayo. Bentar kita tunggu ya. Uli hafal. Yang lain gak ada hafal? Natal? Ya walaupun panjang, apa boleh baut. Apa boleh baut. Apa boleh buat. Harus dihafal. Bentar lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, putar badan. Mana kok enggak maju-maju.